Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, marilah kita awali kajian subuh pada kesempatan pagi ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi ini telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal dan ibadah kita semuanya. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita sudah di penghujung bulan suci Ramadan. Hanya tinggal hitungan hari Ramadan akan berakhir. Tentu kita patut bersyukur, bangga boleh, karena kita sudah menyelesaikan hampir 27 hari selama bulan suci Ramadan. Tetapi kita juga patut bersedih karena bulan yang dijanjikan oleh Allah penuh rahmat, ampunan, maghfirah ternyata sudah akan berakhir. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa Rasulullah lebih giat lagi dalam beribadah di sisa Ramadan yang ada. Beliau hampir menghabiskan waktunya di masjid untuk beriktikaf dan melaksanakan amalan-amalan lainnya. Bagi kita semua tentu ingin dan seyogyanya harus ittiba Rasul, mencontoh perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena keterbatasan dan lain hal, mungkin kita tidak bisa. Maka dari itu paling tidak amaliyah-amaliyah kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita pupuk dari awal Ramadan sampai malam hari ini atau pagi hari ini, tentu harus senantiasa kita pertahankan. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, terangkan kepadaku sesuatu yang apabila engkau terangkan itu, aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain." Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah tsumastaqim." Berimanlah kepada Allah dan beristiqomahlah. Hadirin rahimakumullah, keberkahan Ramadan akan meliputi kepada siapapun itu. Tetapi ternyata tidak semua orang bisa mendapatkan barokah dari Ramadan. Paling tidak tatkala kita di dunia ini melihat sesuatu, biasanya akan diawali oleh tanda-tanda. Termasuk seandainya mendung yang hitam, niku tandane arep udan. Walaupun tidak selamanya mendung itu hujan. Jika ada jago kluruk, niku tandane mau pagi hari, arep esok, senajan jam 11 terkadang ono jago kluruk. Kalau ada bunyi tin-tin teng dalan kok uni tin-tin, niku berarti di belakang kita itu ada kendaraan. Enek klakson tin-tin, niku ora usah mikir mobile sapa, sing nyupir sapa. Pokoknya ya lek minggir, karena nek ora minggir ketabrak.
Termasuk juga nyuwun sewu saat dikumandangkan azan menika juga pertanda akan dilaksanakan sholat. Nggih mboten usah menggalih le adzan sapa. Nek cocok mangkat, nek ora. Nah, kalau kita masih berpikiran demikian, nyuwun sewu mbok sampai kiamah niku tidak akan masuk jannah. Pramila, tanda-tanda ini diberikan oleh Allah untuk kita orang-orang yang berakal. Apa tandanya kita mendapatkan keberkahan dari Ramadan? Bapak Ibu, Ramadan hanya 1 bulan. Dia diberikan oleh Allah untuk kita semuanya sebagai bekal kehidupan 11 bulan ke depan. Maka salah satu tanda bahwa kita mendapatkan keberkahan Ramadan adalah kita melanjutkan amaliyah-amaliyah kebaikan selama di bulan suci Ramadan. Kita diperintahkan puasa 1 bulan, bahkan secara fikih dihukumi wajib. Maka tatkala kemudian setelah Ramadan, dalam Islam ada puasa-puasa sunnah yang juga sangat ditekankan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Onten puasa Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Niku boleh di awal, di tengah maupun di akhir. Tapi sebagian ulama mengutamakan bisa dilaksanakan di awal. Tapi nggih nyun sewu, tantangannya memang sangat berat. Ujung rono ujung rene ditawari maem. Ya wis nek ra kuat awal ya tengah-tengah lah. Tapi ternyata undangan sawalan ya ora rampung-rampung. Padahal kabeh yang nggawa suguhan. Nek ra dimaem kok ya eman. Ya wis keren-keren wae mamane. Ternyata sampai kemudian habis Syawalnya terkadang belum bisa melaksanakan puasa sunnah Syawal. Diterangkan oleh Rasulullah, puasa sunnah Syawal ini bagaikan puasa sepanjang tahun. Maka monggo nanti titik awal dari Ramadan ini dapat kita lihat mudawamah, kelanjutan dari puasa Ramadan atau puasa sunnah lainnya. Kemudian ada puasa Senin Kamis, ada puasa putih 3 hari setiap bulannya, dan ada puasa Daud. Monggo yang mana yang nanti mungkin kita amalkan atau mungkin bisa semuanya. Yang kedua adalah sholat malam. Sholat malam ini adalah salah satu sarana oleh Allah yang diberikan kepada kita untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Akan diangkat kepada derajat maqamam mahmuda, manusia pilihan, manusia terbaik, la'allakum tattaqun. Orang-orang yang bertakwa. Kalau sekarang di bulan suci Ramadan ada sholat tarawih 11 rakaat, 23 rakaat. Besok setelah Ramadan kita juga harus mampu untuk melaksanakan sholat malam. Ya minimal 2 rakaat tambah witir. Alhamdulillah. Yang penting masih bisa melaksanakan secara mudawamah. Selanjutnya ada ibadah membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran adalah salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada semua saja yang ada padanya. Semua yang bersama Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan. Jibril menjadi imam para malaikat karena ia bertugas menyampaikan wahyu bernama Al-Quran. Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir, Nabi yang menjadi pemberi syafaat kepada umatnya, manusia terbaik.
itu karena beliau menerima wahyu bernama Al-Quran. Termasuk bulan ini, bulan suci Ramadan, disebut bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan, karena salah satu sebabnya adalah bulan ini, bulan Ramadan, pernah diturunkan Al-Quran. Kemudian malam terbaik, satu malam kebaikannya melebihi dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Menikah juga sama, karena pada malam itu pernah diturunkan Al-Quran. Bahkan kita semua sebagai umat terbaik, kuntum khairu ummah, menikah karena disebabkan kita umat yang mengamalkan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran memiliki kemuliaan di mana setiap pembacanya akan mendapatkan pahala, baik tahu artinya maupun tidak. Dan Al-Quran akan menjadi syafi'an li ashabihi, pemberi syafaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, mari kita hidupkan membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Selama Ramadan insya Allah kita semuanya diberikan kemudahan, enteng rasane. Maka disebutkan ya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban walatakun khamisan fatahlak. Jadi wong sing pinter, sing ngulang, atau orang yang belajar, yang sinau, atau orang yang suka mendengarkan, menyimak, atau orang yang mencintai, jangan menjadi golongan yang kelima, maka engkau akan celaka. Hadirin rahimakumullah, ada lagu yang sangat menyentuh terkait dengan keutamaan Al-Quran, dan kita harus senantiasa membaca Al-Quran. Ilahana ya ilahana yasir lana umurana ya fattahu ya fattahu ya fattahu ya alimu. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami, wahai Allah yang mengetahui. Monggo sareng-sareng Bu. Buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Pripun boten iso? Nggih mireng kemawon. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Ya Fattahu, ya Fattahu. Pun sakmeten mawon. Jadi kemuliaan Al-Quran akan menyelimuti kepada siapa saja yang mau membacanya, mau mempelajarinya, mentadaburinya, dan bahkan mengamalkannya. Nah, kalau di bulan Ramadan kita diberikan kemudahan, enteng rasane, senajan ya karo ngantuk-ngantuk gitu, ngantuk tadarus Al-Quran, tapi insya Allah itu kemuliaannya luar biasa. Dan nanti kita lanjutkan setelah Ramadan. Hadirin rahimakumullah, amaliyah yang lainnya adalah sedekah.
Sedekah adalah salah satu amaliyah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Bahkan di bulan suci Ramadan beliau itu lebih dermawan, lebih nyah-nyoh kepada sesama manusia. Maka sedekah ini adalah salah satu amalan yang harus kita amalkan baik di bulan suci Ramadan maupun setelah bulan suci Ramadan. Sedekah niku saged ndawake umur. Sedekah niku saged menghapus dosa. Bahkan dengan sedekah dapat menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Saged memudahkan kita untuk masuk surga. Niki teng Ramadan ada hadis Rasulullah, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala puasa. Menikah dados motivasi tersendiri, dan karena kita tahu ganjarannya gede, insya Allah enteng kejadwal ngasih takjil yo enteng, yo piye carane digolek-golekke dan lain sebagainya. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, monggo namanya istiqomah, mudawamah dalam amal menika kedah kita laksanakan setelah Ramadan. Ramadan itu kalau boleh berbicara, wahai umat manusia, saat aku telah akan berakhir, maka aku akan pergi. Kemana engkau akan pergi Ramadan? Aku akan pergi sangat jauh. Engkau tidak akan menemuiku selama 11 bulan. Terima kasih telah menyambutku dengan hati yang senang. Terima kasih telah mengisi waktu-waktuku dengan berbagai macam amal ibadah. Semoga engkau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, makanya kita harus senantiasa berdoa, mohon kepada Allah, ya Allah, terimalah semua amal ibadahku. Berikanlah aku atau kami, kita semua, kesehatan panjang umur sehingga bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Dan jadikan Ramadan ini terbaik untukku, dan terimalah semua amal dan ibadahku. Hadirin rahimakumullah, saya kira ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kebaikan untuk kita semuanya. Dan orang yang membaca Al-Quran adalah salah satu golongan orang yang dirindukan oleh surga. Tidak ada kesenangan yang akan kita rasakan kecuali bila kita lega rasane, mencintai dan dibalas cinta oleh yang kita harapkan. Termasuk semua kita itu cinta kepada surga dan ingin dimasukkan ke dalam surga. Tetapi ternyata surga itu merindukan golongan-golongan orang tertentu, dan salah satunya adalah orang yang talil Quran, membaca, mempelajari, mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.